Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Memuliakan penyandang disabilitas. Pengakuan akan kesetaraan para penyandang disabilitas di negeri ini terus menunjukkan peningkatan. Negara tiada henti berupaya memosisikan mereka sejajar dengan anak-anak bangsa yang lain. Penyandang disabilitas memang memiliki keterbatasan, namun bukan berarti mereka kemudian boleh diberlakukan berbeda. Mereka sama dengan warga normal, tidak berbeda dengan warga biasa, tak lebih, tak kurang. Pengakuan negara atas kesetaraan penyandang disabilitas semakin tinggi dengan dibentuknya Komisi Nasional Disabilitas sekaligus pelantikan para komisioner yang akan menggawanginya oleh Presiden Joko Widodo kemarin. Komnas ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ia juga tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komnas Disabilitas. Komnas Disabilitas pun punya misi dan tujuan mulia. Ia ada untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Betul bahwa Komnas Disabilitas semestinya dibentuk 2 bulan setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terbentuk. Benar pula bahwa lembaga ini baru dapat direalisasikan 5 tahun setelah undang-undang itu disahkan DPR pada April 2016. Kendati begitu, eksistensinya tetap patut disambut positif. Komnas Disabilitas diperlukan untuk ikut memastikan para penyandang disabilitas mendapat perlakuan dan penghormatan yang sama dengan warga biasa. Ia adalah pengawal bagi terpenuhinya hak-hak mereka, dengan tugas untuk memantau, mengevaluasi, mengadvokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Komnas Disabilitas jelas merupakan lembaga yang sangat penting di negeri ini. Karena itu, sebagai wujud dari implementasi Convention of the Rights of Persons with Disabilities atau CRPD, amanah mulia yang telah diembankan di pundak para komisioner pantang disia-siakan. Dengan keberadaan Komnas Disabilitas, kepedulian negara kepada para penyandang disabilitas semakin nyata. Ia menambah panjang deretan kebijakan pemerintah yang memuliakan mereka. Masih lekat dalam ingatan, misalnya, betapa pemerintah meninggikan derajat para atlet penyandang disabilitas. Tatkala mengharumkan nama bangsa dan negara di Asian Paralympic 2018 dan Paralympic 2020, mereka memperoleh bonus sama besar dengan atlet peraih medali di Asian Games 2018 dan Olimpiade 2020. Pun demikian, di ajang Pekan Paralimpik Nasional 16 yang belum lama ini bergulir di Papua, perhatian pemerintah begitu kentara, sama seperti perhelatan PON 20 di tempat yang sama. Sebagus apapun peraturan atau kebijakan sebagai penghormatan kepada penyandang disabilitas, tak akan optimal jika implementasinya buruk. Kini, dengan adanya Komnas Disabilitas, kita boleh berharap persoalan-persoalan implementasi di lapangan dapat direduksi. Sebagai lembaga independen, Komnas Disabilitas tentu wajib independen dalam bekerja. Hanya kepentingan para penyandang disabilitas yang mengikatnya, bukan kepentingan yang lain siapapun dia. Elok nian pula bila Komnas Disabilitas tidak ditempatkan di bawah Kementerian Sosial, baik secara keuangan maupun kesekretariatan. Mengaitkan Komnas Disabilitas dengan Kementerian Sosial hanya akan mengembalikan masalah disabilitas ke isu belas kasih. Padahal Undang-Undang Nomor 8 /2016 jelas memandang disabilitas sebagai isu hak asasi manusia, bukan lagi sekadar masalah kesejahteraan sosial. Tak terlalu sulit bagi pemerintah mengubah isi Perpres yang melekatkan Komnas Disabilitas ke Kementerian Sosial. Karena disabilitas adalah isu HAM, Komnas Disabilitas mestinya masuk rumpun Kementerian Hukum dan HAM. Jika itu terjadi, lengkap sudah kado bagi mereka yang merayakan Hari Disabilitas Internasional 3 Desember besok.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita berdiskusi Bang Gaudens, kita mau mendengarkan pendapat dari pemirsa soal bagaimana kita memuliakan penyandang disabilitas. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Kalimantan Utara, Tanjung Selor, ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga masyarakat NKRI tercinta. Ya Pak Yunus, silakan Pak, pendapat Anda Pak, singkat padat saja, silakan. Memuliakan penyandang disabilitas. Memang negara kita wajib untuk memuliakan posisi penyandang disabilitas ini. Dikarenakan secara manusiawi tidaklah kita pernah merindukan atau merencanakan, memimpikan untuk melahirkan keturunan yang disabilitas. Tetapi karena ini adalah anugerah dari Tuhan kepada keluarga siapapun dia, maka kita harus dari negara memperhatikan sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Maka negara Republik Indonesia ini bagaimanapun kondisinya, dengan kekuatan kebersamaan negara Kesatuan Republik Indonesia harus memperhatikan seluruh penyandang disabilitas dan memperhatikan segenap kepentingan mereka. Kebersamaan atau kesamaan kesempatan untuk mereka diberikan supaya potensi-potensi yang ada bisa dikembangkan. Demikian dari kami dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Sukses selalu untuk NKRI tercinta. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Yunus ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Goldensius. Selamat pagi, silakan Pak Ondo. Ya, pertama saya bersyukur telah berdiri Komnas Disabilitas, meski seharusnya tahun 2016 ya. Kesetaraan disabilitas sebenarnya di zaman Jokowi telah ditunjukkan dengan ketika adanya Paralimpik. Demikian juga saya melihat sendiri ketika adanya vaksin, mereka juga difasilitasi dengan baik. Komnas Disabilitas ini harus bekerja keras untuk memuliakan saudara-saudara kita itu. Kesetaraan dalam pendidikan, jangan ada penolakan, temukan solusinya. Demikian juga di bidang pekerjaan, sesuai dengan perundang-undangan ada hak mereka di setiap pekerjaan itu sekitar 10-20%. Mereka tidak minta dikasihani, tapi mereka minta dikasih hak, dikasih fasilitas. Mereka bisa mandiri. Last but not least, masih banyak bangunan yang tidak memuliakan disabilitas, khususnya saudara-saudara kita pengguna kursi roda. Baik di sekolah, di mal, kantor, dan lain. Lebih miris lagi, rumah ibadah, coba kita lihat di sekitar kita. Bila ada orang naik kursi roda, itu nggak ada jalur untuk mereka masuk, kan kasihan. Juga moda transportasi, coba bayangkan itu busway. Bagaimana orang yang pakai kursi roda atau pakai tongkat harus naik ke atas, kecuali ada lift ya. Oke, selamat bekerja Komnas Disabilitas. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Goldensius Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra, bagaimana Bu? Ya, walaupun sejak tahun 2016 belum terbentuk Komnas ini, tapi kita melihat bahwa perhatian kepada kaum disabilitas ini sudah meningkat baik dengan adanya peluang kerja dari perusahaan-perusahaan yang memperhatikan juga untuk menerima para penyandang disabilitas ini. Juga walaupun tadi Pak Ondo mengatakan masih kurang, tapi sudah terlihat untuk memberikan pelayanan-pelayanan khusus buat para penyandang disabilitas. Memang tidak ingin dikasihani, karena kita tahu bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bila diberi kekurangan, pasti ada juga diberi kelebihan. Dan kadang-kadang kelemahan juga merupakan kekuatan. Nah, ini sudah dibuktikan selama dekade terakhir ini oleh kaum disabilitas. Nah, apakah itu mau masuk Kementerian Sosial kayak Kementerian Hukum kayak, tapi yang jelas Bung Leo, saya acungkan jempol dulu untuk guru-guru di sekolah luar biasa. Beliau-beliau inilah yang memberdayakan kaum disabilitas ini untuk bisa memberikan eksistensinya di segala bidang keilmuan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi. Para pemirsa menyoroti masalah ini dengan detail. Tadi yang menarik kalau saya boleh bahas dulu Bang Goden soal pendidikan. Tadi Pak Ondo mengatakan, saya baca di beberapa pemberitaan bahwa di masa pandemi ini ketika pembelajaran harus jarak jauh untuk anak-anak penyandang disabilitas itu sangat kesulitan. Bagaimana Bang? Ya memang benar kesulitan, tetapi mereka tumbuh di dalam kesulitan dan menjadi tangguh di dalam kesulitan. Disitulah kelebihan kaum disabilitas di dalam kondisi terdesak pun mereka bisa masih bisa mampu berdiri tegak gitu. Nah, dalam konteks itulah kenapa kita selalu berbicara bukan mereka mau dikasihani, tetapi pemenuhan hak. Dalam kerangka pemenuhan hak itu, itulah yang dianjurkan di editorial itu mestinya Komisi Nasional ini tidak di bawah Kementerian Sosial yang konsep penanganan terhadap disabilitas itu bantuan sosial, bukan soal pemenuhan hak. Memang kita mestinya berharap kepada Komnas HAM untuk memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas, tetapi kan selama ini tidak terlalu masif diperjuangkan oleh Komnas HAM. Karena itu Undang-Undang Nomor 8 2016 itu memerintahkan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas yang tugas-tugasnya adalah mengadvokasi, memperjuangkan hak-hak dasar kaum disabilitas. Nah, hak dasar itu terkait dengan hak asasi manusia, bukan bantuan. Gitu. Bang, tapi kalau bicara soal efektivitas dari kehadiran Komisi Nasional Disabilitas ini, kalau kita melihat Komnas HAM itu kan dari aturan harus dipatuhi oleh lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga pemerintahan. Tetapi kan kenyataannya kita juga lihat banyak orang bertanya-tanya sebetulnya seberapa efektif kehadiran Komnas HAM. Nah, kalau Komisi Nasional Disabilitas, tadi beberapa pemirsa Pak Ondo mengatakan beberapa gedung itu, banyak gedung, tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah, akses untuk penyandang disabilitas ini saja tidak ada. Apakah kemudian ketika misalnya itu terjadi, Komisi Nasional Disabilitas ini mengadvokasi, itu pasti didengarkan dan dipatuhi oleh lembaga-lembaga yang lain? Ya, ini kan undang-undang itu dibentuk tahun 2016 ya. Yang ketika itu pola pikir masyarakat itu, pola pikir bangsa Indonesia itu segala sesuatu itu diselesaikan oleh komisi. Makanya lahirlah banyak sekali di negara ini komisi-komisi ad hoc. Dan perkembangan terakhir, pemerintah banyak sekali membubarkan, membekukan komisi-komisi ad hoc tersebut. Karena tidak efektif? Karena tidak efektif. Nah, andai kata perintah nyawa dari perintah Undang-Undang 8 2016 itu dijalankan semua oleh seluruh pemerintah, baik di pusat maupun daerah, tidak perlu ada komisi. Nah, kalau begitu apakah kemudian kehadiran komisi ini akan benar-benar dalam tanda petik punya gigi, Bang, yang kemudian diperhatikan betul apa yang disampaikannya, kemudian memang efektif menaikkan harkat bagi penyandang disabilitas? Ya, punya gigi atau tidak itu kan perjalanan waktu yang membuktikan. Tetapi supaya dia bergigi mestinya dibantu. Siapa yang membantu? Ya termasuk kita ini berbicara ini dalam kerangka membantu Komisi Nasional bagaimana komisi ini bisa efektif. Kita katakan komisi ini tidak berguna apa-apa kalau pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang diperintahkan langsung oleh Undang-Undang 8 2016 itu dengan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Ambil contoh misalnya bagaimana misalnya di kendaraan umum itu ada tempat halte khusus untuk orang-orang disabilitas. Bagaimana mereka naik ke kendaraan umum untuk lebih mudah. Atau gedung-gedung bertingkat misalnya. Bagaimana supaya kaum disabilitas itu bisa mengakses. Jadi ini persoalan akses. Akses itu tidak ada kaitannya dengan bantuan sosial. Akses itu terkait dengan hak-hak dasar warga negara. Bang, pertanyaan mendasarnya begini, Bang. Apakah kemudian diberikan kesempatan itu artinya termasuk juga dengan kewajiban yang sama? Kalau misalnya bicara pendidikan, apakah memang harus ada saat ini sekolah luar biasa atau memang bisa digabungkan dengan
anak-anak yang tidak menyandang disabilitas. Pertanyaannya soalnya kan, apakah adil itu harus sama atau proporsional? Leo, pertama-tama yang ingin saya katakan, seluruh penemuan-penemuan besar di dunia ini dihasilkan oleh kaum disabilitas. Oh, Thomas Alva Edison iya. itu kaum disabilitas. Oh, Mozart, Mozart. penggubah Yeah. musik klasik, disabilitas. Banyak sekali kaum disabilitas yang menghasilkan. mencatatkan nama mereka, melahirkan karya-karya besar. Nah, karya-karya besar yang dihasilkan itu karena ada kesempatan untuk itu. Andai kata bangsa Indonesia memberi kesempatan yang besar kepada mereka, bukan tidak mungkin Indonesia berubah total menjadi negara maju, super maju, karena mereka ini. Bagaimana memastikan itu ada setelah ada komisi ini akan kita bahas di bagian berikut. Bang Gaudens dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kalau setelah terbentuk komisi nasional, supaya kemudian dia benar-benar efektif, supaya tidak nanti pada waktunya dibubarkan karena dianggap tidak efektif, itu apa yang harus segera dilakukan baik di pusat maupun di daerah, Bang? Ya tentu komisinya yang harus proaktif ya, proaktif melakukan pendekatan-pendekatan kepada pengambil keputusan. Karena keputusan itu adanya di pemerintahan. Komisi itu lebih pada mengedukasi, mengadvokasi, terutama kepada masyarakat-masyarakat sipil. Dengan demikian, yang diharapkan itu bagaimana membangun kesadaran warga negara untuk bisa menerima kaum disabilitas ini di dalam persamaan perlakuan. Gitu. Kalau kita lihat misalnya beberapa kali juga tersiar di media bahwa bagaimana sistem rekrutmen pegawai negeri memberikan pembatasan-pembatasan kepada kaum disabilitas. Ini kan yang mesti dihilangkan. Gitu. Pertanyaannya kembali lagi Bang tadi ke pertanyaan sebelum jeda. Kesempatan itu diberikan sama, tapi kan kalau begitu nanti akan ada pertanyaan kewajiban dari orang-orang atau kaum disabilitas ini kan apakah kemudian juga jadi sama dengan orang-orang atau kaum yang tidak menyandang disabilitas? Ya tentu kewajiban dan hak itu sama, tidak ada bedanya. Ambil contoh misalnya ketika Indonesia dipimpin oleh Gus Dur. Bagaimana Indonesia dimajukan di dalam hal persamaan terhadap persamaan hak. Itu kan jelas sekali ya. Itu contoh yang tidak bisa kita pungkiri. Bagaimana negara ini maju, terutama di dalam penghormatan hak-hak orang lain, terutama di dalam keyakinan itu. Justru kita rasakan sendiri pada zaman Gus Dur. Jadi tidak ada alasan bahwa kalau kaum disabilitas diberikan kesempatan sama, mungkin kinerjanya akan lebih rendah daripada yang bukan disabilitas. Ya tadi saya sebut sejumlah tokoh, walaupun ada kekeliruan penyebutan Mozart, bukan Mozart ya komponis itu, tapi Beethoven. Tapi yang mau saya katakan bahwa di dunia pun banyak sekali kaum disabilitas itu yang memberikan hal yang beda dari hal biasa, atau dengan kata lain, hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh orang normal, justru mereka bisa melakukan dan mereka menjadi patron gitu. Bang, tapi pertanyaannya begini, kalau kemudian semua tempat umum, termasuk mungkin semua tempat lah katakan begitu, memberikan akses untuk kaum disabilitas, itu kan artinya harus ada kekhususan-kekhususan yang dibuat, termasuk di angkutan umum, termasuk di sarana-sarana yang untuk yang lain juga yang tidak menyandang disabilitas. Itu kan mahal, Bang. Bagaimana, Bang? Bukan soal mahalnya, ini soal bagaimana kepatuhan hukum. Itu perintah Undang-Undang Nomor 8 2016. Kalau kita baca secara rinci perintah undang-undang itu bukan hanya soal pada akses pelayanan publik. Bahkan untuk pegawai negeri pun sudah diatur jatahnya. Tidak hanya di pegawai negeri, pegawai swasta, di korporasi swasta juga diatur tentang jumlahnya, jumlahnya pun sudah disebutkan. Pertanyaannya, mau tidak kita menjalankan secara benar Undang-Undang Nomor 8 2016. Nah, persoalan selama ini kita tahu undang-undangnya,
sudah lama berjalan, Iya. tapi tidak ada kesadaran untuk menjalankannya. Nah, kehadiran Komisi Nasional Disabilitas itu Iya. dengan harapan seluruh perintah undang-undang ini dilaksanakan. Menjalankan perintah undang-undang bagian dari penghayatan kita untuk melaksanakan konstitusi itu sendiri. Jangan mengangkangi konstitusi karena ketidakmampuan kita menjalankan Undang-Undang Nomor 8 2016. Undang-Undang Nomor 8 2016 ini saya belum baca menyeluruh, Bang Gaudens, tapi pertanyaannya adalah apakah ada pasal-pasal yang memaksa? Apakah ada pasal-pasal yang mengatur sanksi bagi orang-orang siapapun itu yang tidak melaksanakan amanat undang-undang itu? Karena kalau misalnya tidak ada, ya berarti kan ya itu tidak harus dilaksanakan akhirnya. Bagaimana, Bang? Ya sama saja itu pertanyaan, apakah ada sanksi kalau pemerintah tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ada eksekutornya? Oh. Kalau pengadilan negeri itu kan, kalau di pengadilan biasa itu kan ada eksekutornya. Yeah. Dieksekusi putusan itu. Yeah. Ini kan soal kesadaran berkonstitusi. Konstitusi mengatakan seluruh warga negara itu bersamaan kedudukan di depan hukum. Yeah. Nah, hukum itu diatur di dalam Undang-Undang 8 2016 itu tentang kewajiban-kewajiban pemerintah di pusat dan daerah, sangat rinci sekali ditulis di situ. Apa saja yang harus dilakukan, bahkan gedung pun itu diatur tentang akses bagi kaum disabilitas. Nah, persoalannya kita itu pandai menyusun undang-undang tapi tidak bisa melaksanakannya. Nah, memastikan pelaksanaan Undang-Undang 8 2016 ini, itulah tugasnya Komisi Nasional Disabilitas. Termasuk mungkin sosialisasi ya, karena kalau kita tidak membahas di sini, Bang Gaudens, saya pun tidak begitu aware bahwa ada kehadiran Komisi Nasional Disabilitas, Bang. Ya, Leo, besok itu tanggal 3 itu Hari Disabilitas Internasional, Hari Internasional Disabilitas. Nah, 2 hari sebelum peringatan besok itu pemerintah sudah membentuk Komisi Nasional Disabilitas yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 8 2016. Itu artinya ketika peringatan besok itu mestinya ini menjadi kegembiraan nasional gitu ya. Kegembiraan bangsa, bagaimana bangsa ini secara undang-undang, perundang-undangan secara regulasi kita dibuat sama satu sama lain, tidak ada lagi pembatasan-pembatasan. Tetapi yang disinggung di dalam editorial, jangan melihat kaum disabilitas itu sebagai seakan-akan kita itu sinterklas gitu ya, orang-orang yang perlu dikasihani. Perlu dikasihani. Tidak kok, mereka tidak butuh kasihan. Yang dibutuhkan itu bagaimana hak-hak mereka itu yang diatur di dalam Undang-Undang 8 2016 itu dipastikan bahwa itu berjalan tegak lurus, itu saja. Baik, kita harap kita bisa benar-benar memuliakan penyandang disabilitas dan Komisi Nasional Disabilitas bisa bekerja dengan efektif. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi, Long. Pemirsa, tidak terlalu sulit bagi pemerintah untuk mengubah isi Perpres yang melekatkan Komnas Disabilitas ke Kementerian Sosial. Karena disabilitas adalah isu HAM, Komnas Disabilitas seharusnya masuk ke rumpun Kementerian Hukum dan HAM. Kalau itu terjadi, lengkap sudah kado bagi mereka yang merayakan Hari Disabilitas Internasional 3 Desember besok. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyaksikan pagi ini. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda, kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Mari kita tidak mengasihani kaum disabilitas saudara-saudara kita, tapi kita mengasihi mereka. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV